Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kultum itu kuliah 7 menit sebetulnya. Nah, ini kadang-kadang Ustaz sampai jam setengah 7 ini nanti saya dolim takutnya kelamaan. Nggak ada Bu. Kalau ndak berarti kultum itu kuliah terserah antum. Ya, kalau kuliah 70 menit nggak nyampe, 17 menit pun kepanjangan. Jadi kalau saya dikasih waktu 7 menit, ternyata sampai 1 jam, beko ibu bongi. Ndak ya. Kultum plus. Atau plusnya 3 kali, plus. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini Ibu Bapak makin semangat ibadahnya. Puasa semangat, disuruh tak makan, tak minum, tak merokok, semangat. Tarawihnya semangat, walau hujan deras, tadi malam hujan sini, tetap jamaah masih ramai juga kan? Alhamdulillah, subuh masih ramai. Walaupun biasanya kebiasaan di negeri kita ini habis sahur tidur atau habis sahur subuh tidur, makanya sepi. Pulang isi tausiah tadi malam saya jam 10 malam, itu dari Simpang Arengka sampai Ciptakarya itu 1 jam, macet total, ramai pade. Apa? Nah, tapi kalau jam segini lancar alhamdulillah, sepi, lolok. Nah, ketika orang tidur itu, Bapak Ibu di sini mau ngaji, ini kan hebat tuh. Mudah-mudahan ini termasuk Bapak Ibu yang dirindukan surga. Mudah-mudahan. Kalau Bapak Ibu kan mudah-mudahan termasuk saya juga gitu maksudnya. Nah, jadi momentum Bapak Ibu sekalian dekat dengan Allah, idroksillah billah, kedekatan dengan Allah ini makin erat. Ini harus kita manfaatkan juga untuk makin mendekatkan, mengeratkan, tanda kutip memesrakan hubungan rumah tangga. Setiap rumah tangga, ini kita jujur aja lah ya, pasti pernah ada masalah. Ada enggak Bu? Ada pernah cokak sikit sama bapak? Sering. Sampai gini. Nah sekarang jujur ibu. Sering becokak itu pemirsa. Ini kan ditengok orang se-Indonesia ya, berantem ya. Ribut kecil. Tapi ribut kecil itu bagus juga Bu. Habis ribut kan mesra lagi ini. Jadi kita ini supaya nggak ngantuk, kita cerita bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan supaya rumah tangga makin mungkin nggak? Ajar tuh? Hah? Gimana caranya Pak? Jangan marah-marah. Mungkin nggak kita bulan Ramadan ini makin mesra? Itu cerita kita. Nih lah nenek-nenek kayak kakek cerita mesra pula. Mungkin gak kakek dan nenek mesra? Mungkin, hebat orang sini. Jadi tak salah ya, mesra itu bukan hak pengantin baru, tapi mesra itu juga menjadi hak pengantin tua. Betul gak? Ibu, bapak yang udah tua-tua ini masih sayang gak sama ibu? Masih. Bapak, cuma ibunya sayang gak? Nih, mantap. Sedap betul ya. Kalah kita yang muda-muda ini. Saya merasa masih muda. Ya. Nah jadi gitu Bu. Idealnya rumah tangga muslim itu rumah tangga yang indah,
elok, surga dunia. Jadi baiti jannati kata Nabi kan, rumahku surgaku. Cirinya bapak-bapaknya nggak suka melala, nggak melala namanya. Ibunya nggak suka melala, paling setahun sekali ke Sungai Gelombang. Lama kali, habis rayo itulah. Nah jadi kenapa? Karena capek kerja di luar, ya capek kerja di kebun, di pasar, di rumahlah tempat istirahat, tempat bercanda, tempat bergurau. Itu idealnya seperti itu. Makanya kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kita semua hafal ayatnya, di semua undangan-undangan beroleh itu ada. Surat Ar-Rum ayat 21, ya kan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini ternyata kok bisa ibu sudah nenek masih sayang sama kakek-kakek. Kenapa? Yang muda tak mau lagi. Kenapa kakek masih suka sayang sama nenek itu? Itu yang memberi rasa suka itu siapa? Ternyata itu enggak main-main. Allah menggunakan kalimat wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau ada nenek-nenek, ibu menyiapkan sahur, bang, bangun bang. Ya, bangunlah abang tuh. Meskipun udah kakek dipanggil abang juga. Itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu ya, kok bisa? Nenek kakek kok masih mesra? Ya, kalau anak bujang, anak gadis baru ijab kabul mesra, biasa tuh. Ya kan? Tapi inilah gaek-gaek masih mesra. Siapa yang ngasih rasa itu? Allah. Makanya ada dari pasangan rumah tangga itu ada terwujud sakinah. Sakinah itu asaken, tenang, tentram, ayem. Kalau ibu sujud tenang, bukan sakinah namanya. Namanya tumakninah. Betul Ustaz? Tumakninah. Itmi'nan. Tenang karena ibadah mahdhah, ibadah ritual. Tapi rumah tangga Allah menggunakan kalimat sakinah. Ibu pernah nengok pohon kelapa, kena badai, bergoyang dia. Begitu lewat badai, tenang lagi kelapa itu. Tenangnya pohon kelapa setelah lewatnya badai, namanya sakinah. Jadi ibu tadi saya tanya, sering bercokak sama bapak? Sering. Biasa, tapi habis itu mesra lagi, itulah sakinah namanya. Walau ada ribut-ribut sikit. Masalah apa? Masalah makanan. Masalah apa? Masalah anak. Masalah rumah. Masalah piti. Ayo, paling semangat. Terlalu banyak bapak ngasih agih piti itu bu. Seketek. Padahal bapak banyak piti. Sampili jawab ini. Iya. Terbongkarlah semua pagi ini. Nah, jadi mawaddah itu cinta karena fisik. Umur 27 tahun, suami umur 29 tahun. Iyalah, masih kinclong, masih glowing. Ya kan? Gak usah pakai bedak pun masih glowing, harum badannya. Nah itu mawaddah. Madah dari kata madah itu materi. Iya dia cinta, bapiti dia. Iya cinta, rumahnya bagus. Itu karena fisik, karena materi. Tapi kalau 27 berubah jadi 72, jangankan cantik, nampak bekas-bekas kecantikannya pun payah nyarinya. Dulu waktu muda tengok cantik kamek dulu ini ibu kok. Kini tak ada bekas-bekas cantik. Bekas-bekas cantik pun tak ada lagi. Masih ada bekas cantik itu? Aduh. Kata ibu, kata bapak enggak. Dibandingkan waktu muda dulu 27 dibandingkan kini 72. Berubah 180 derajat. Nah, makanya Allah ngasih lagi rahmah namanya.
Rahmah itu sayang bukan karena fisik, sayang bukan karena materi, sayang bukan karena cantik. Muncullah kaidah orang-orang Melayu. Ya, bukan tintik yang membuat tinta, melainkan tintalah yang membuat titik. Coba lanjutkan. Hah? Bukan cantik karena cinta. Ndeh. Bukanlah titik yang membuat tinta, betul? Cakep gitu biasanya, Bu. Bukanlah titik yang membuat tinta, melainkan tintalah yang membuat titik. Ibu ingin aja disebut cantik, lagaik pun minta dibilang cantik. Bukanlah cantik yang membuat cinta, melainkan cintalah yang membuat cantik. Kalau udah ada rasa cinta, meskipun udah keriput ada rasa, nampak cantik juga. Ingat, Bu, yang namanya cinta itu merubah rasa. Ada si Uda suka sama si Upia di kampung Pak RT nih, Bukit Tinggi. di Mage. Ya, betul, orang rumah Mage Pak RT. Ketawa Pak RT. Tapi karena udah ini udah kadung sayang, tapi mainlah ke situ, ke rumah si Upia. Dikasih makan apa, Bu, di situ? Gulai apa? Situ yang loma? Gulai kapau. Dimakanlah sama si Uda nih. Dia rasa comberan. Dibilang, kok yang masak si Upia kok dah? Lo mak bono katanya. Sedap betul, enak betul. Jadi karena udah kadung cinta sama si Upia, meskipun aslinya itu rasa comberan, tapi karena yang membuat si Upia jadi lama rasa. Nah, itulah namanya. Nah, makanya, Bu, kalau terkaitan makanan, ya, Ibu, makanan yang paling enak, yang teringat di benak Ibu Bapak itu masakan siapa? Masakan siapa? Masakan Mama, betul. Masakan Mama. Saya sampai sekarang udah punya istri, anak, umur saya 51 tahun, masakan paling enak masakan emak saya almarhumah di Jombang kampung. Kalau apalagi kalau sahur itu ingat masakan emak. Meskipun tak hebat. Pecel terong misalnya gitu. Apa namanya? Botok pete kayak gitu kan. Tapi karena emak yang buat tekonang. Nah, alhamdulillah anak saya di pondok kemarin ini mau pulang hari ini. Anak saya itu kalau diajak ke pulang, saya mau makan di mana, Nak? Enggak mau, makan di rumah aja, masakan Umi. Padahal ya biasa aja masakan, tapi masakan emak itu yang paling nikmat. Karena ada rasa cinta, rasa cinta anak kepada orang tua, masakan apapun jadi nikmat. Cinta merubah rasa. Nah, itu idealnya keluarga rumah tangga Islam itu samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Wanya itu dan. Jadi yang betul singkatannya bukan sama wa, tapi sama ra. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, damai, tenang, nyaman, surga dunia. Idealnya seperti itu, betul? Akan tetapi benar gak seperti itu? Kadang-kadang tidak. Gemah ripah makmur namanya. Kadang-kadang tidak seperti itu. Kadang-kadang dihiasi dengan pertengkaran, percekcokan, cemburu buta, perselingkuhan, betul? Sehingga data perceraian di Indonesia itu meroket terus. Selama setahun, tahun 2022, data dikeluarkan 1 Maret 2023 ini, angka perceraian di Indonesia 516.334 kasus perceraian. Setengah juta lebih orang bercerai. Pak RT, ini kabar baik atau kabar buruk? Bagi ibu, bagi Pak RT bagus, banyak janda baru. Iya, betul enggak? Enggak juga Pak RT, kata Pak RT, bukan hanya janda baru yang banyak, duda baru pun banyak. Nah, ini kabar buruk Bapak Ibu sekalian.
Ya, karena memang kalau yang namanya talak, cerai itu adalah solusi terakhir. Memang boleh tapi Allah nggak suka. Ya, nggak suka. Apalagi zaman sekarang anak muda waktu pacaran mesra-mesraan, merayu-rayuan, udah nikah, ketahuan belangnya, ya sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Ini kelakuan anak bujang, anak laki-laki zaman sekarang. Ya, tak paham fikih munakahat, tak paham adab berumah tangga, tak mau ngaji, gurunya sinetron, gurunya artis, ya sehingga nggak paham agama. Sikit-sikit cerai, naudzubillah min dalik. Nah, kenapa mereka ini bercerai? Ada banyak faktor. 3 faktor utama. Yang pertama adalah pertengkaran, percekcokan, beda visi. Udah beranak 3 beda visi dia bilang. Yang ketiga persoalan ekonomi. Harapan sang istri dikasih nafkah yang ideal, suami pamalih, ndak karajo. Ya, bukan berusaha maksimal, ndak karajo loh. Akhirnya kan merana istrinya. Nafkah batin jarang-jarang, nafkah lahir tidak sama sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, karena KDRT. Suami itu kasar, main tampar, main pukul, kata-katanya pedas, menusuk hati. Sehingga dari 516.000 kasus itu 71%-nya gugat cerai dari istri ke suami. Ini berita buruk. Ini yang harus kita cegah. Bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan supaya rumah tangga makin erat, makin mesra, makin bahagia. Bapak-bapak makin setia, ibu-ibu makin taat, indah. Walaupun godaan selalu akan datang, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Jangankan kepada bapak-bapak yang masih gagah-gagah, ini kan rata-rata di muko masih gagah-gagah, iya enggak bu? Enggak semangat ibu bilang bapak gagah. Masih gagah-gagah kan? Yo. Di dalam kitab Tarikh Ad-Dimashqi, ya, yang ditulis Imam Ibnu Asakir, ada kisah nyata ini untuk memberi pelajaran bagi kita supaya waspada, hati-hati. Khalifah Abdul Malik bin Marwan naik haji dari Damaskus. Waktu itu ibu kota kaum muslimin, pemerintahannya di Damaskus, Bani Umayyah. Naik haji ke Mekah, menteri, wazir-wazir ikut, panglima tentaranya ikut. Siapa panglima tentara ketika itu? Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Bukan hanya panglima tentara, Khalid bin Yazid adalah seorang yang alim, cendekiawan, ilmuwan, orang pertama dalam Islam yang menerjemahkan buku-buku bahasa Yunani, kedokteran, kimia ke dalam bahasa Arab. Namanya Khalid bin Yazid. Kalau bahasa sekarangnya profesor, karena dia panglima tentara, jenderal, bintang 4. Ya, ikut dalam rombongan mengawal khalifah. Selesai tahallul, selesai manasik haji selesai, ya, rangkaian ibadah haji selesai, maka khalifah nyari, mana panglima? Hilang, Pak. Mana khalifah? Hilang. Rupanya sedang tidur begini, menung. Ngapa kok menung? Tentu udah berumur kan, udah punya bini, udah punya keluarga, menung. Nggak ngaku, Pak. Ditanya dari hati ke hati sama Amirul Mukminin. Ada apa kamu? Pulang kita lagi. Ya, pulang. Jarak dari Damaskus ke Mekah itu 1000-an kilo. Pulang kita. Nggak mau pulang. Ternyata laki-laki walau sudah berumur, jenderal ya, profesor dia, karena ada godaan, hilang akal. Maksudnya itu pening. Apa kata ya Amirul Mukminin? Aku udah berupaya berdamai dengan mataku. Baca kitab itu, berdamai dengan mataku. Tidak bisa aku lolok berapa hari ini. Kenapa? Waktu tawaf, tertengok gadis cantik namanya Romlah. Ada nama Bu Romlah di situ. Ada. Mana dia? Jadi sedang tawaf. Ini artinya kan sedang haji. Mungkin aja tertengok gadis cantik. Siapa? Romlah binti
Zubair bin Awam. Jadi anaknya sahabat hebat besar namanya Zubair bin Awam itu punya beberapa istri, anaknya sekian belas, salah satunya Romlah binti Zubair bin Awam. Persoalannya kenapa stres coba? Dia suka dengan anak gadis, di rumah udah ada bininya. Yang kedua, khalifah ini sedang ada persoalan politik dengan keluarga Zubair bin Awam. Beda pandangan masalah politik. Apa kata khalifah? Udah, kalau gitu saya antar lamar. Dilamar, Bu. Romlah binti Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Berlamar, menikah, baru mau pulang. Tapi dalam riwayat ini sempat ada yang mengatakan dia terpaksa menceraikan istrinya gara-gara dapet yang baru. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Jangankan kita yang awam, yang orang soleh, ilmuwan, jenderal pun masih tergoda. Walaupun ini tidak salah. Maksud saya supaya ibu-ibu ini waspada. Dia aman tuh. Bapak saya ini suami ambo kok Imam Masoje. Imam Masoje. Jangan salah, imam juga manusia. Iya. Suami ambo kok RT, apalagi RT. Mana Pak RT? Tilik warga katanya. Rupanya ada janda muda di tilik warga itu Pak RT. Itu bukan RT sini, RT di sana, di negara seberang. Tadi saya udah izin sama Pak RT. Sorry Pak RT ya, nanti namanya sering saya sebut, silakan gitu. Supaya ngetop Pak RT. Makin ngetop, di sini udah ngetop ya Pak RT ya. Nah, jadi suami saya kan dosen. Banyak dosen itu tergoda mahasiswinya. Betul enggak? Ada di Siko? Ada dosen di Siko? Kan? Nah, jadi ini maksudnya hati. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata godaan itu datang, cobaan datang, ujian datang. Maka yang pertama begini, ya. Ibu pernah nggak bapak itu tergoda wanita lain, Bu? Pernah? Kan? Itu tandanya suami ibu masih normal. Jadi jangan marah, jangan cemburu wajib, tapi jangan dimaki-maki, ndak, kasihan. Kalau nampak ada tanda-tanda seperti itu, ibu harus makin sayang, servisnya harus makin prima, ya, sehingga bapak itu tidak berpaling darimu. Tapi kalau ibu nampak ibu marah-marah, maki-maki dia, makin apa? Makin jadi. Jadi kalau ada gelagat bapak ini Bu yang aneh-aneh, ibu harus makin sayang. Lain abang kok, handphonenya disembunyikan. Aduh apa? Nggak usah ditengok, ibu makin sayang aja, ya. Bele-bele rambutnya malam tuh. Yang biasa ndak pernah bele, tiba-tiba bele. Aduh apa? Entah apa, ya. Nah, jadi yang pertama ingat kembali tujuan berumah tangga. Dulu abang melamar adik ini dalam rangka apa? Dulu bilang sayang-sayang, sekarang panggil ayang bebek. Kok kayak gini ya? Ketika ada guncangan, ingat tujuan berumah tangga itu ada dua. Pertama, ghayatul ghayah, tujuan dari segala tujuan, ingin dapat ridhonya Allah, mardhatillah. Menikah itu aktivitasnya di dunia hanya dengan sebuah kalimat, syarat rukunnya terpenuhi. Aku terima nikah fulanah binti fulan dengan mas kawin 3 ekor kerbau tunai, sah dah, ringan di lisan. Kata Allah, mitsaqon ghalido, piagam yang berat. Kenapa? Dari itu, sejak itu bapak punya tanggung jawab, ibu punya hak dan kewajiban, bapak punya hak dan kewajiban. Nikah ini ibadah terlama, ibadah terindah dengan beragam cobaan, tapi terlama. Kenapa? Di akhirat nanti jumpa lagi. Ibu yang kayak gini-gini ini nanti di akhirat masuk surga insya
akan jadi ratunya bidadari. Jangan salah. Sekarang emang udah tua, umur 68 tahun. Nanti masuk surga muda lagi. Ratunya bidadari. Jadi bidadari made in surga yang asli, bukan berasal dari manusia. Cantik sekali, tapi akan kalah kecantikannya dibandingkan bidadari dari tanah merah. Jangan ketawa, betul ini Bu. Iya, asalkan layak. Nah, sekarang tugas ibu-ibu adalah melayakkan diri menjadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari kerjaan menggosip, tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. Ibu mau jadi ratunya bidadari, baca ayat Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Katanya. Kalau tidak pakai riba mana bisa punya motor. Tidak mungkin ratunya bidadari seperti ratunya bidadari sabar. Sabar sama suami, sabar dengan pemberian Allah, qanaah, ya. Sholat rajin, puasa rajin, taat sama suami, insya Allah jadi ratunya bidadari. Nah, ini ingat tujuan dari segala tujuan. Kemudian yang kedua, ghayatul muayyanah, tujuan di dunia, tujuan antara apa? Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, lahir darinya generasi yang hebat, anak yang soleh, solehah, yang akan menjadi pemimpin peradaban Islam. Jadi ibu dulu nikah itu tujuannya apa? Ada perempuan tuh nikah, cepet nikah mbak, lah bosen lalu surang. Jadi tujuannya itu kenapa nikah? Motivasinya sekedar udah bosan tidur sendirian. Kalau itu memang jadi latar belakang tujuannya, ya cuma itu aja lah dapatnya. Ibu dulu apa tujuannya? Lalu udah 34 tahun yang lalu lah lupa. Ini di refresh kembali. Kalau ngomong sambil menjelang tidur itu ingat ya, kita dulu tujuannya apa. Kita ini kan misalnya sekarang ibu kan di dalam perjalanan ini semua udah 20 tahun, ada yang 40 tahun. Kita ini kan menuju tujuan kan. Mana kita nanti ini bang? Ya, tujuannya kita nanti berumah tangga kembali di surga kan itu. Bagaimana supaya kita akan bertemu lagi di surga ya bang? Nah, kita perbaiki ibadah kita. Kita perbaiki makanan kita, jangan lagi korupsi bang. Yang kemarin itu tobat kita. Ya, jangan lagi kita ada busuk hati sama tetangga. Kemarin kita agak sombong, udahlah kita. Hidup ini tak lama bang. Ya kita ingin kembali jadi pasangan suami istri di surga. Selama ini bapak suami tak pernah tahajud bang. Kita ini ingin kembali berumah tangga di surga. Tahajud ya bang, nanti malam saya bangunkan. Ada komitmen, ibu bangunkan. Udah janjian, iya bangunkanlah dek. Jam 3 dibangunkan, enggak mau. Ibu sholat tahajud duluan. Jam 4, ambil ember bu. Kan udah janjian. Besok bercokak lagi. Nah jadi bapak ibu sekalian dimuliakan Allah, ingat tujuan, ingat visi dan misi. Rumah tangga pun pakai misi. Emang kampus UIR saja pakai visi dan misi? Emang Pemprov Riau aja pakai visi dan misi? Rumah tangga itu benteng pertahanan terakhir umat Islam saat ini rumah tangga muslim. Siapa yang mikirin anak-anak kaum muslimin supaya aman dari godaan narkoba? Siapa yang mikir? Ibu bapak yang diberi tugas untuk menjaga negeri ini dari narkoba, malah jualan narkoba. Betul? Tapi di Wakanda, enggak di Indonesia loh. Ya, jualan sampai 15 kilo, padahal mestinya dia yang harus memberantas narkoba. Nah, siapa yang mikir itu? Yang mikir anak kita adalah kita. Yang ingin anak kita supaya jadi anak yang soleh, soleha, hafal Quran, menjadi pemimpin peradaban, kitalah bapak ibunya. Nah, maka ingat lagi visi misinya. Mungkin ibu pernah dengar cerita. Ibu kalau mau mencari buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan tentang Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Baitul Maqdis. Itu ada kisah. Tahun 1130
1137 Masehi. Di Irak, Tikrit, kampungnya Saddam Hussein. Ada seorang pemuda, pejabat daerah di situ, namanya Najamuddin Ayyub. Udah berumur belum menikah. Adiknya udah nikah duluan. Adiknya bilang, "Bang, nikahlah bang." "Iya, saya mau menikah." "Aku," kata adiknya, Asaduddin Sirkuh namanya, "udah jumpa sama Sultan. Sultan mau ngambil abang jadi menantu. Anaknya cantik bang." "Aku tak mau." "Ah, kalau gitu anaknya Perdana Menteri. Anaknya Pak Nizamul Muluk, nama Perdana Menterinya waktu itu. Cantik juga bang." "Enggak, aku enggak nyari yang macam tuh." "Terus abangnya mau nyari yang macam mana?" "Dek, aku ingin punya istri yang akan menggenggam tanganku ke surga. Dan darinya lahir kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis, yang akan membebaskan Palestina." "Oh iyalah bang kalau gitu." Suatu hari Najamuddin Ayyub ini sholat di Masjid Agung Tikrit, Irak, yang imam syekh ulama besar di situ. Setelah sholat ada datang tamu, ya, seorang ibu dan anak gadisnya mengasih tahu, "Tuan Syekh, udah ada pemuda yang melamar. Kau terima?" "Enggak." "Kenapa kau tolak?" "Dari ukuran tampan dan kedudukan, lelaki yang melamar saya kemarin itu memang yang terbaik. Tapi aku enggak nyari itu." "Kau nyari yang apa?" "Aku ingin menikah dengan seorang pemuda yang akan menggenggam tanganku ke surga, dan dari pernikahan itu lahir dariku kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis, yang akan membebaskan Palestina." Ketika itu udah 39 tahun Masjidil Aqsa diduduki tentara salib Eropa. Jadi anak-anak muda itu punya keinginan, kapanlah kita bisa membebaskan Palestina dari penjajahan Eropa. Itu ceritanya. Najamuddin dengar ini, "Mak, ini anak gadis hebat kali. Sama persis dengan visiku." Kontak batin, langsung menghadap kepada ulama tadi, "Tuan Syekh, boleh nggak aku nikah dengan anak gadis itu?" "Kenapa?" "Cita-citaku sama dengan cita-citanya." Singkat cerita, nikahlah bu. Dari pernikahan ini lahirlah seorang bayi yang kemudian diberi nama Salahuddin Al-Ayyubi kelak namanya. Dah lahir ketika umur 4 tahun. Salahuddin ini main dengan anak-anak kawan-kawannya kan, biasa main di tanah berpasir itu. Datang bapaknya, dipegang anaknya, diangkat. "Aku dulu menikahi ibumu, memilih ibumu menjadi istriku, bukan untuk melahirkan anak yang kerjaannya main aja. Aku ingin lahir dari ibumu seorang kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis, yang akan membebaskan Palestina." Dicampakkan kemudian anaknya. Salahuddin kecil, "Sakit." "Sakit ayah." "Kenapa kau tak menangis?" "Duhai ayah, kesatria yang akan membebaskan Baitul Maqdis, yang akan membebaskan Palestina, pantang menangis." Umur 4 tahun bu, dipeluk meleleh air mata ayahnya. Najamuddin Ayyub dididik sampai umur 9 tahun, belajar sama ayahnya, belajar Quran, bahasa Arab, fikih dan lain-lain. Umur 10 tahun belajar kepada ulama besar Imam Ibnu Asakir, hafal Quran 30 juz. Beliau ini Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya kesatria yang pandai main pedang, naik kuda, enggak. Beliau juga mensyarah kitab sahih, kitab hadis Abu Daud. Jadi ulama hebat. Berguru di madrasahnya Imam Al-Ghazali, di madrasahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini orang hebat. Dari siapa lahir anak-anak hebat itu? Dari ibu yang punya visi hebat, dari bapak yang punya visi hebat. Visinya bukan sekedar daripada lalok surang, ya, dingin-dingin tiap hujan kok ndak lomak loh. Bukan sekedar itu, bukan sekedar biar ada yang ngasih nafkah, bukan itu. Tapi visi seorang ibu, lahir darinya generasi yang hebat, pemimpin peradaban. Maka ibu, kalau ibu punya anak perempuan sarjana, hafal Quran,
dia nggak kerja, jangan dimarahi. Dia itu akan mendidik anak-anaknya supaya hebat. Ibu ini madrasatul ula, sekolah pertama. Jadi jangan kau ini sarjana, payak-payak aku nyekolahkan kau jadi pengangguran juga. Nggak ada ibu-ibu pengangguran, nggak ada. Ada ibu-ibu nganggur di Indonesia ini, nggak ada. Yang nyuci piring, yang ngajari anak Iqra di rumah, yang bersih-bersih rumah, itu kalau dikalkulasi berapa bitinya itu. Nah, maka seorang suami tak boleh bilang kau tak karajo, ambo karajo. Memang yang kerja tanggung jawab suami. Istri itu tak wajib mencari nafkah. Dia wajibnya itu di rumah, taat pada suaminya, mendidik anak-anaknya. Kalau istri juga sibuk beraun melala ke sana kemari, siapa guru anak-anak ini? Gurunya TV, gurunya YouTube, gurunya medsos, entah jadi apa anak kita. Ya, anak-anak coba puluhan ribu sekarang. Kemarin tuh ya 11-12 Maret ngumpul di Jakarta. Banyak yang pakai kerudung, banyak di antara mereka muslim, jingkrak-jingkrak. Bayar 3,8 juta nonton konser Blackpink. Kemana emaknya itu? Ya. Nah, jadi kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin dari ibu-ibu ini lahir anak soleh dan solehah yang hebat, yang pemimpin peradaban. Kita orang tuanya udah mati, nanti akan dapat kejutan di alam barzah. Ya Allah, begitu rupa saya dapat nikmat. Dulu kami di Tanah Merah, Kampar, Riau, perasaan amal biasa-biasa saja, sholat biasa saja, sedekah itu juga biasa aja, puasa biasa aja. Kok demikian rupa dapat kejutan? Anak soleh yang mendoakan. Kenapa anak bisa soleh? Dididik ibu bapaknya. Hidup ini tak lama, betul enggak? Enggak lama. Kita enggak tahu berapa tahun lagi kita akan mati. Tabungan kita adalah anak kita. Nah, siapa yang pendidik utamanya? Ibu. Walaupun tanggung jawab di tangan bapak, itu visi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, suami istri ini supaya indah, supaya rumah tangga jadi sakinah, mawaddah warahmah. Itu masing-masing harus tahu hak dan kewajibannya. Belajar di fikih tentang rumah tangga. Nah, ini kapan-kapan kita bahas. Hak dan kewajiban belum. Dalam pagi ini Al-Fakir saya hanya ingin menyampaikan adab suami pada istri supaya rumah tangga indah. Adab istri pada suami, mau enggak Bu? Adab suami pada istri itu seperti apa? Yang pertama, dalam sebuah kitab, ya, Adabul Islam fi Nidhamil Usroh, adab Islam dalam rumah tangga. Suami itu dhahukan idza walaj. Suami yang benar, yang baik di rumah adalah penghibur terbaik bagi istrinya. Suka melawak, suka melucu. Jadi kedatangannya ditunggu-tunggu oleh sang istri. Apalah lawaan suamiku malam ini. Jangan sampai sama bini orang pandai merayu, bini sendiri karena udah dapet, nggak ada pernah dirayu lagi. Suami yang baik tiap hari harus ada rayuan baru. Suami yang baik harus kreatif, inovatif, cerdas dalam merayu bininya, bukan bini kawannya. Betul nggak Bu? Bapak pandai merayu Bu? Ada. Karena emang belum pernah ngaji seperti ini ya, benar. Jadi seorang suami itu ndak kaku, ndak. Suami dalam Islam, kehidupan rumah tangga itu hayatus zaujiyah, hayatus suhbah. Kehidupan rumah tangga itu kehidupan penuh persahabatan. Suami yang baik, dia hanya akan bahagia kalau bisa membahagiakan istrinya. Istri yang baik, kalau saya hanya akan bahagia Bang kalau bisa membahagiakan Abang, gitu. Jadi namanya suhbah, persahabatan. Bukan sama orang dia pandai merayu, galak-galak tawa segala macam, di rumah kaku, jaim. Salah. Suami tidak perlu jaim sama bininya, sama anaknya. Anak takut mau ada bapaknya itu, gemetar mau dipanggil bapak, dipanggil ayahnya aja.
anak gemetaran. Ada kayak gitu di Indonesia ini. Tapi tanah merah tak ada. Oh banyak. Jadi kalau dipanggil ayah itu senang, bahagia, rindu dia sama ayahnya. Pulang kampung habis kuliah dari Jogja, Bandung, Bogor, pulang ke Riau, senang, rindu ayahnya, disambut, dipeluk, ya. Itu ayah yang benar, suami yang benar. Dhahukan idza walad. Yang kedua, sikitan idza kharaj. Tidak banyak cakap di luar. Tidak banyak cakap. Di luar lah baru dia jaim. Ya, di luar dia jaga image. Di luar dia sama istri orang jangan ngobrol berdua di kantor segala macam. Berkholwat satu mobil, royal sama teman perempuannya, sambil sama bininya. Kok salah loh? Mohon maaf Pak ya, ini sengaja untuk menyinggung bapak-bapak. Ya, karena ini penting, karena banyak perceraian kayak begitu. Suami pelit sama bininya, di kantor main traktir, main bagi, mau semua orang bagi. Sama bininya berbagi di kantor bagus, memberi hadiah kepada teman di kantor baik, tapi jangan pelit sama istri, sama anak, ya, sama istri tidak boleh pelit. Ya, nah itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, akilan mawajad, makan apa yang ada. Suami kata Nabi pantang mencela masakan istri. Kalau selama ini ada, bertobatlah. Saya habis ngaji ini, saya udah nikah 20 tahun lebih, tanya istri saya, Mi, pernah nggak Abi mencela masakan Umi? Alhamdulillah tidak pernah Bi. Alhamdulillah tidak pernah. Saya sering kalau misalnya ya, merayu istri itu ketika makan bersama, mau masak apa Bi hari ini? Makanan apa? Pokoknya makanan pilihan Umi itulah yang terbaik bagi Abi. Itu rasanya itu juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu serius ini. Ya, saya terus terang termasuk tipe laki-laki yang kata istri saya pandai merayu istri. Tapi saya tidak pandai merayu bini orang, ya. Kayak ginilah bentak-bentak kayak gini di depan Om. Iya karena ternyata emang loh kita ini istri pilihan kita. Ibu dulu dipilih, yang milih kan siapa? Abang kan, Bapak Dio milih kan? Payah banyak laki-laki lain sebetulnya mau sama ibu kan? Ibu mau. Udah dapat, jangan disia-siakan Pak. Dulu dapatnya payah, betul? Kan setuju Ibu. Nah, jadi di rumah harus pandai melawak. Jangan mencela masakan istri. Jadi apa yang ada nikmati. Kalau ternyata faktanya nggak enak, bilang aja enak. Untuk pembanding, bawa ke Putih Buana sekali-sekali. Bawa ke Pagi Sore, bawa ke Bare Solo. Dia nanti di dalam hati istri itu enak ini rupanya. Nanti istri kita akan belajar ke YouTube. Cara membuat gulai cempodak, ya, gulai jariang, gulai kapau. Iya Bu, sekarang ibu-ibu pandai buat bakso, buat pindang Palembang, buat empek-empek, ya kan? Dari mana? YouTube, ya. Diulang-ulang nggak enak juga. Insya Allah udah 20 kali enak ini. Iya, 20 kali gagal enak. Coba nanti ibu juga harus tiap hari bikin sensasi untuk suami. Termasuk masakan, makin enak, makin enak, makin enak. Nah, itu. Yang keberapa tadi? Ketiga, keampe, jaga lisan. Suami jaga lisan, jangan ngomong yang kasar. Seganteng-gantengnya suami, segagah-gagahnya suami, kalau lisannya padeh, pedas, suka menghina istri, menusuk hati, kegantengannya luntur. Betul? Gagah suami awak kok, tapi padeh lisannya, hilang. Wahai bapak-bapak, jaga lisan. Lisan kita akan bertanggungjawabkan sama istri selembut mungkin, semesra mungkin, walau di bulan puasa. Apalagi di bulan puasa. Nah, itu dulu. Dah? Habis waktu? Alhamdulillah. Tadi ini kan bapak yang kita kerjain. Sekarang ibu-ibu kita balik. Apa
Apa adab istri kepada suami? Nah kan, Bu, yang pertama jaga hidung suami. Pastikan hidung suami tak pernah mencium aroma terasi. Bukan aroma terapi, aroma terasi. Pastikan badan ibu itu sepanjang hari harum, wangi. Kalau masuk angin tidak apa-apa, sekali-kali bau remason tak apa. Jangan sepanjang tahun minyak angin terus. Hidung bapak-bapak ini sensitif. Di kantor, di kampus, ya itu banyak anak-anak gadis itu minyaknya menyengat. Nanti dia teringat dia mantan. Iya, bapak kalau nyium bau harum kan ingat itu. Nanti takutnya CLBK dia. Reuni SMA, reuni kampus ini. Ingat lagi. Sementara di rumah aroma terasi. Jadi pastikan badan ibu selalu harum. Jangan mau barale, mau pesta, harum badan. Kata-kata kan gitu, berdandan, baju baru, dah cantik ya, Dah kata suaminya kan. Habis itu padahal cemburu ini kan. Begitu libur di rumah aja dari pagi tak mandi. Pakai daster buruk koyak pula tuh. Akhirnya kan suami deh macam mana lah bini ini. Akhirnya muncullah kenangan-kenangan lama yang indah-indah selain ibu. Rasakanlah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jaga hidung suami, oke ya? Jangan sampai. Oleh karena itu, sisihkan uang itu beli parfum. Nggak cukup. Makanya gini bapak-bapak, kalau memang bini mau harum, nafkah tambah sikit untuk parfum. Jangan pula belikan minyak tanah pula. Yang pertama jaga hidung suami, yang kedua jaga telinga suami. Nah, apa kata Imam Az-Zarnuzi di dalam kitab Ta'limul Muta'alim? Ada yang menghambat rezeki rumah tangga ketika istri kata-katanya, suaranya, intonasinya lebih tinggi dari suami. Apa lagi bang ini? Suami itu kalau dia dibentak hilang akalnya, stres meskipun doktor, dekan, rektor, udah dibentak bininya hilang akal. Mau pidato nggak pede, gemetaran dia. Teringatlah bentakan sang bini di rumah. Ya, itu kata para ulama, suara tinggi dari suami, istri yang suaranya tinggi dari suami menghambat rezeki itu. Mau melangkah mencari nafkah itu gontai, tidak semangat lagi. Maka wahai istri-istri, wahai ibu-ibu, suaranya yang selembut mungkin, bang. Gitu. Ayang bebek, gitu. Bukan ayam bebek ya. Ayang, lah tua manggil ayang, tidak apa-apa, kan cucu tidak dengar dong. Ya, nah itu selembut mungkin. Ibu-ibu yang benar, wanita soleha itu sama laki-laki yang bukan mahram tak boleh mendayu-dayu. Iya pak, bapaknya nyari siapa? Tidak boleh. Iya pak, bapak nyari siapa? Kalau dengan laki-laki lain yang bukan muhrim datang Pak RT, kan bukan mahram ibu. Ibu harus memperlakukan seperti ibu kayak polisi, kayak tentara. Siapa RT? Pak RT mau cari siapa? Tapi kalau ya Pak RT nyari siapa? Nanti Pak RT GR. Ibu ini nampaknya ada rasa sama saya ini gitu. Nah, tadi ini Bapak Ibu sekalian, sama suami yang lembut, jaga telinganya, jangan yang kasar ngomong sama. Secantik-cantiknya bini perempuan, cantik molek, pokoknya setanah merah ini number one lah, paling cantik. Cantiknya muttafaqun alaih. Muttafaq alaih itu sepakat orang memang cantik. Tapi kalau kata-katanya pedas, luntur kecantikannya, betul? Dah. Jaga telinganya. Yang ketiga, jaga matanya. Ya, maksudnya ini rumah itu dia sibuk itu.
rumah buatlah yang bersih, tempat tidur yang bersih, ya, baju ibu yang menarik, ya. Kalau perlu gantilah daster itu yang udah sekian tahun, ya kan, udahlah bau terasi, buruk pula, ndak ada piti lain. Apa kunci? Ujung-ujungnya duit. Nah makanya begini, jangan sampai ibu menjadi penghambat rezeki suami. Bagaimana caranya? Yang lembut, yang sayang, kasih motivasi. Ya, suami pergi sholat duha, doakan. Ya, nah nanti kan banyak piti suami itu, Allah jamin kok. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk ibu? Kalau bukan untuk ibu, paling tambah ibu satu lagi. Makanya ibu-ibu ini payah mendoakan bekola kayo lupa sama den. Jangan berburuk sangka. Ya, nah gini, berapa tadi? Jaga hidung, jaga telinga. Yang keempat, istri harus pandai melayani suami dengan pelayanan prima, dan itu rahasia berdua. Pelayanan prima tahu bu? Service excellent. Ya, pokoknya semenarik mungkin lah, pandailah ibu itu. Jangan konvensional. Nah, itu macam mana itu? Payah jelaskannya Ustadz. Pandai. Jadi kalau perlu, maksudnya apa? Alhamdulillah, ini saya curhat, ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni saya, bukan pamer. Sesibuk-sibuk istri saya, kalau saya pergi, yang menyiapkan baju, yang mau, selalu istri saya. Padahal saya sendiri bisa. Ya, itu maksudnya service excellent. Ya, kalau perlu yang nganterkan sepatu, yang mengikatkan tali sepatu ibu, deh kan mantap tuh. Pernah nggak bu? Pernah? Enggak dong, kurang kerajo namanya. Apa? Enggak pakai sepatu. Ambilkanlah sendalnya itu, sendal jepit itu ibu yang nyemir. Sendal jepit disemir. Biar apa engkau ini bu? Nah daripada kurang karajo, enggak ada karajo katanya kan. Ya. Itu service excellent. Ya, pokoknya itu membuat tak salah aku memilih engkau deh. Ah gitulah. Jadi tiap hari itu ada pembaharuan, rayuan, bukan rayuan gombal, memang dari hati. Makin sayang, makin tua makin sayang, makin tua makin mesra, sehingga berujung dua insan ini membangun rumah tangga, keluarganya benar-benar surga di dunia. Berlanjutlah ke surga yang benar-benar, yakni surga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas 1 jam nanti ibu bosan. Terima kasih kepada Al Ustadz yang telah menyampaikan kultum subuh pada pagi hari ini. Baiklah,